Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang dan juga selamat bergabung bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, juga teman-teman dari komunitas dan sanggar, teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga Bapak Egy Yunaidi dan Ibu Anti selaku narasumber. Perkenalkan, saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua pagi ini. Mungkin sebelum mulai, mari kita panjatkan doa bersama menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing. Berdoa secara singkat dimulai. Baik, sebelum saya menjelaskan secara singkat terkait Lokakarya sesi kedua, teman-teman dan Bapak Ibu di Kabupaten Lingga, apakah sudah terhubung? Siap, Mas. Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lokakarya sesi kedua ini akan berlangsung kurang lebih 120 menit atau selama 2 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang merupakan lokakarya lanjutan mengenai tindak lanjut sesi pertama kemarin. Dan diharapkan teman-teman dari dinas dan juga komunitas dapat memaparkan terkait susunan struktur atau tim kerja yang sudah dibentuk dan juga memaparkan dan menjelaskan mengenai progres dan juga perkembangan mengenai konsep dan bentuk kegiatan. Adapun poin-poin kemarin yang sudah dibahas dan diharapkan pada Lokakarya ini sudah dapat dijelaskan dan dipertajam. Yang pertama yaitu mengenai rancangan-rancangan program, terutama pada saat prafestival dan juga pelibatan teman-teman komunitas, sanggar, dan juga budayawan di Zoom meeting sesi kedua ini. Kemudian nanti juga ada diskusi bersama kedua narasumber mengenai identifikasi terkait usulan untuk lokakarya peningkatan kapasitas yang nanti diadakan secara luring. Sebelum dimulai, mungkin Pak Egy atau Bu Anti dapat merefresh kembali atau menjelaskan kembali kira-kira apa saja yang sudah dicapai di lokakarya sesi pertama dan sedikit pengantar mungkin sebelum paparan oleh teman-teman dari Kabupaten Lingga dan juga komunitas. Silakan Pak Egy, Bu Anti. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Kebetulan saya mencatat ya untuk lokakarya pertama ya, itu 2 minggu yang lalu. Jumlah peserta yang hadir itu saya catatkan ada 40. Nah, saat ini berarti baru berapa ya? Nggak, kurang lebih baru 10. Mungkin nanti teman-teman bisa memberitahukan atau mencoba untuk WA teman-teman yang lain agar mereka bisa turut serta hadir di Lokakarya kedua ini. Sekali lagi, Lokakarya yang diadakan oleh Platform Indonesiana ini adalah lokakarya yang memang berlangsung secara berkesinambungan, karena nantinya diharapkan dari hasil lokakarya kedua secara daring ini kita mendapatkan pemetaan untuk lokakarya luring yang nanti akan diselenggarakan oleh PTLK dengan datang ke sana narasumber kami, itu kita bisa dapatkan di lokakarya yang kedua ini. Apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman di sana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saya ingin flashback pertemuan pertama kita yang 2 minggu yang lalu. Yang pertama adalah tentang Platform Indonesiana sendiri. Saya ingin kembali menggarisbawahi bahwa Platform Indonesiana itu bukanlah kegiatan atau perhelatan festival, tetapi merupakan platform pengelolaan terpadu antara pemerintah pusat, lalu didukung oleh pemerintah daerah, dan lalu dilaksanakan oleh teman-teman komunitas atau pelaku-pelaku budaya di sana. Jadi Platform Indonesiana itu sebuah platform bersama-sama gitu ya, agar seluruh pemangku kepentingan untuk pemajuan kebudayaan dapat bekerja bersama untuk pemajuan kebudayaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Platform Indonesiana saat ini berada di bawah Direktorat PTLK.
Direktorat PTLK itu singkatan dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, sehingga fokus utamanya pada investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan satu kegiatan atau perhelatan kebudayaan. Lalu yang yang ketiga, seperti yang dijelaskan Mas Abi, bahwa fokus pertemuan hari ini adalah teman-teman dari daerah memaparkan progres apa yang sudah dicapai, karena minggu lalu kita sudah bersepakat kalau teman-teman di sana akan berkumpul bersama-sama, lalu menajamkan konsep, menajamkan narasi-narasi besar apa yang ingin disampaikan melalui perhelatannya. Jadi diharapkan nanti teman-teman semua dapat memaparkan itu. Itu yang pertama, tentang konsep kegiatan. Lalu yang kedua juga tentunya tentang tim kerja. Jadi tim kerja apa saja yang sudah disepakati oleh teman-teman di sana untuk penyelenggaraan festival ini. Indonesiana membagi dua kategori, yaitu penyelenggara festival dan pelaksana festival. Penyelenggara festival itu diampu oleh dinas terkait di sana, lalu pelaksana festival yang melaksanakan festival tentunya adalah pelaku-pelaku kebudayaan, komunitas, lalu ketua-ketua sanggar, pegiat-pegiat budaya yang ada di daerah Lingga. Lalu sepertinya saya tetap berharap bahwa dari 17 yang hadir, tentunya ini dikurangi oleh teman-teman kami yang memang berasal dari Jakarta, dari Pokja PLK. Berarti kurang lebihnya teman-teman dari sana yang hadir kira-kira kurang lebihnya 12. Saya tetap mengharapkan agar yang kemarin hadir di Lokakarya pertama dapat ikut serta atau dapat turut bergabung di dalam Lokakarya kedua ini. Begitu dulu pengantar dari saya, Mas Abi. Saya kembalikan mungkin ke Mas Egi. Silakan Pak Egi. Mohon maaf Pak, di-unmute terlebih dahulu. Itu belum di-unmute. Maaf. Oke. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kawan-kawan semua, baik kawan-kawan yang ada di PTLK Kemendikbudristek maupun kawan-kawan yang ada di Lingga sana, baik dari dinas maupun dari komunitas, para pelaku kesenian dan budaya di Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, ini Lokakarya yang kedua, banyak hal tadi sebenarnya sudah dirangkum dan disampaikan oleh Mbak Anti. Mungkin saya akan sedikit lebih menukik ke pembicaraan yang lebih detail berkaitan dengan program dan substansi festival yang sempat kemarin kita bicarakan. Kemarin sepertinya kita mengerucut pada OPK ini, Tundung Manto sebagai salah satu OPK yang akan diangkat gitu, dan dari pembicaraan kemarin kalau tidak salah kami mendorong agar pengelolaan OPK ini dalam festival kali ini tidak hanya mengejar sebuah program yang semata-mata mengejar ini pencapaian dicatat dalam rekor muri, itu sebuah pencapaian tentu saja, tetapi kami kemarin mendorong tidak hanya itu yang dikejar, tapi lebih memahami, mencoba untuk memberikan manfaat kepada OPK ini berkaitan dengan kondisi yang ada. Jadi kami kemarin mendorong untuk mengidentifikasi sebetulnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Tundung Manto. Dengan kenyataan sekitar 40 pengrajin yang ada, saya pikir ini belum bisa dikatakan sebagai situasi yang
menggembirakan sekali begitu. Jadi kami mendorong untuk dilakukannya suatu pengembangan atau usaha agar ini lebih diperkuat gitu dalam program-program festival ini. Ada beberapa kemungkinan untuk melakukan hal tersebut, misalnya entah itu dengan pelatihan, lomba dan semacamnya. Saya pikir problem dari wastra tradisional di Nusantara ini relatif sama begitu, dengan beberapa gradasi dan tingkatannya memang mengalami penurunan apresiasi di masyarakat, walaupun ada beberapa juga yang mampu bangkit ya. Jadi saya pikir kita bisa belajar dari daerah-daerah yang lain juga bagaimana kita mengembangkan wastra yang ada di Lingga ini, khususnya berkaitan dengan Tudung Nanto. Saya pikir nanti itu menjadi bagian dari paparan atau diskusi kita sebagai bagian dari pengembangan program dan substansi festival yang kemarin atau narasi besar Mbak Anti tadi menyebut ya, yang kemarin kita dorong. Saya pikir itu Mas Abi, waktu mungkin akan lebih banyak kita berikan kepada kawan-kawan di Lingga untuk menyampaikan hasil diskusi yang mudah-mudahan sudah dilaksanakan sebagaimana kesepakatan kita kemarin. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Pak Egy dan juga Ibu Anti. Selanjutnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, silakan untuk memaparkan terkait poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bu Anti dan juga Pak Egy. Silakan Bapak. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Mbak Anti dan juga Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, mohon maaf Bapak Kadis belum dapat hadir bersama, nanti beliau akan menyusul. Baiklah, kami akan coba memaparkan hasil daripada diskusi kami dengan kawan-kawan. Sebelumnya kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Lingga terdiri dari pulau-pulau, tidak mudah untuk mengumpulkan kawan-kawan ya Bu. Jadi Lingga ini punya 600 pulau yang berisi cuma 200 pulau, dan jarak antar pulau memakan waktu yang cukup jauh dari 3 kecamatan yang besar. Jadi memang tidak mudah mengumpul. Akhirnya kami kemarin rapat via Zoom juga. Baiklah, kami coba ingin menyampaikan bahwa hasil dari diskusi kami sudah membagi 3 kelompok daripada kawan-kawan. Ada yang kelompok dari seni, sanggar-sanggar, kemudian ada dari pelaku Tudung Manto, ada 2, dan 1 lagi ada dari sekretariat. Khususnya teman-teman yang dari dinas itu dari sekretariat. Jadi yang fokus di pelaksana nanti adalah kawan-kawan di komunitas Tudung Manto dan juga komunitas sanggar seni tari dan juga seni musik. Kami mengambil tema adalah judul dari kegiatan ini adalah kegiatan Festival Bunda Tanah Melayu. Kenapa kami mempertahankan judul ini? Bahwa sebagai Bunda Tanah Melayu yang dijuluki oleh Melayu Serumpun, bangsa-bangsa Melayu pada tahun 99, kami mengangkat ini. Gelar ini memang diberikan. Kami ingin mengabarkan bahwa inilah Melayu yang sebenarnya. Inilah Melayu yang sebenarnya, berbeda dengan Malaysia yang kita tahu Melayu juga, tapi mereka dari segi bahasa sudah bercampur-campur, adat istiadatnya sudah banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau kami di Lingga ini, kami ingin mengabarkan kepada Indonesia dan seluruh dunia bahwa the motherland, ibu daripada Bunda itu adalah di sini. Yang isinya salah satunya adalah itu tadi Pak, ada Tudung Manto, ada tari-tarian, ada dan sebagainya. Inilah bundanya. Dan kegiatannya itu terdiri dari bermacam-macam warisan budaya yang sudah diakui begitu.
Itu tema yang kami coba mempertahankan bahwa selain daripada alam, selain daripada budaya, selain daripada hal-hal lain yang mendukung ditunjuknya Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu tadi. Itu poin yang paling pertama sekali, sehingga kenapa Bunda Tanah Melayu yang kami jual, yang kami ingin kenalkan. Isinya salah satu itu tadi. Kemudian kami mengambil tema pada Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah warisan tak benda Indonesia di negeri Bunda Tanah Melayu. Kenapa kami sebut sebagai warisan budaya Indonesia? Karena kami adalah bagian dari Indonesia, begitu. Kami bagian dari Indonesia dan ini adalah warisan-warisan yang sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan. Kenapa kami sebaiknya diberikanlah kesempatan untuk menunjukkan dari 64 karya budaya yang sudah diakui, begitu, yang sampai hari ini belum pernah diangkat, belum pernah dikenalkan kepada pihak lain, gitu. Cuma seperti yang Ibu sampaikan, Bu Anti sampaikan bahwa tidak banyak Bu Anti tahu begitu tentang memang keadaan Lingga, tapi kami coba hari ini memperkenalkan kepada pihak Jakarta, pihak Indonesia, inilah bahwa 68 warisan budaya tak benda yang diakui itu Lingga yang paling terbanyak daripada 7 kabupaten kota yang lain, begitu. Dari 7 kabupaten kota yang lain itu Lingga yang terbanyak. Artinya bahwa tamadun itu berkembangnya memang di sini sesuai dengan sejarah Kesultanan Lingga itu 1787 sampai dengan 1911. Itu pusat Kesultanan Lingga itu Lingga, Riau, Johor, Pahang beserta daerah takluknya itu. Inilah yang berkembang. Itu yang berkembang, itu yang kami kenalkan bahwa memang tradisi-tradisi yang sudah diakui oleh sebagai warisan budaya itu masih lestari sampai hari ini, begitu. Kalau istilah daripada bahasa Melayunya adalah mengangkat batang terendam, inilah kami mengangkatnya, Bu. Coba mengangkat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu di kementerian memberi kesempatan kepada kami untuk mengangkat ini. Kegiatan yang kami coba fokuskan, yaitu yang pertama adalah seminar Tudung Manto. Kenapa seminar Tudung Manto ini kami angkatkan? Karena awalnya Tudung Manto ini merupakan tudung atau tudung kepala yang dipakai oleh perempuan oleh kaum bangsawan, tidak dipakai oleh masyarakat biasa. Tapi dengan perkembangan zaman hari ini, semua perempuan, semua wanita ingin memiliki ini, Pak. Ingin memiliki ini, bangga mempunyai ini. Begitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dikaitkan, tidak boleh memakai warna kuning. Itu dipakai oleh kaum bangsawan saja, seperti anak sultan yang bergelar-bergelar, yang punya kasta tinggi. Masyarakat tidak boleh memakai warna kuning. Itulah yang ingin kita sampaikan di seminar, begitu. Pemakaiannya nanti menggunakan kain dagang, tidak boleh tidak memakai kain dagang. Jadi ada aturan-aturan, itulah yang meningkatkan bahwa nilai daripada tudung manto ini adalah sakral. Bahwa tudung manto ini juga dipakai ketika meninggal, begitu. Ketika kematian, pada acara kematian. Dan ini juga akan kita berikan kepada edukasi kepada anak-anak didik, kepada mahasiswa, kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga harus dilakukan seminar dan juga pengkajian hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian tudung manto ini. Kemudian didukung juga dengan teater bangsawan. Salah satu karya budaya yang sudah diakui juga itu adalah teater bangsawan. Bangsawan ini biasanya disampaikan oleh cerita-cerita di kalangan istana, dan akan menjadi satu sesi nanti pertunjukan pada waktu festivalnya. Kemudian yang ketiga adalah hidangan makanan tradisional Lingga, cukup banyak, Ibu, Pak Edi, makanan tradisional yang sudah diakui selain daripada 68 warisan budaya tak benda itu. Jadi kami memiliki tanaman sagu yang memang sudah dikembangkan oleh pada zaman Sultan.
Jadi makanan ini diolah dengan berbagai-bagai jenis, ada dari lakse, ada berbentuk kue, ada berbentuk makanan padat, dan ini masih dimakan, masih ini dinikmati oleh masyarakat tempatan seperti itu. Kemudian ada atraksi seni budaya. Nanti kami juga akan menampilkan berbagai-bagai seni yang mendukung OPK daripada Tudung Manto tadi. Ada satu sesi malam penyelenggaraan atraksi seni, ada juga nanti permainan-permainan yang sifatnya magic, ada ambung gile, ada juga tradisi-tradisi yang sakral yang ditampilkan pada atraksi seni. Yang terakhir adalah permainan rakyat tradisional, ini juga sudah WBTB juga dan menjadi OPK juga, bahwa ada permainan-permainan rakyat tradisi yang harus kita tampilkan terus agar anak-anak masih tetap bermain. Kenapa kami angkat ini? Karena dengan hari ini anak-anak sibuk dengan gadget ya Pak ya, dengan kami sebagai kabupaten baru yang mungkin baru melek dengan kecanggihan teknologi, jadi anak-anak lebih fokus kepada game dan juga dan ini menjadi satu ancaman juga Pak, menjadi ancaman yang sangat ke depan. Kalau ini tidak kita munculkan, ini anak-anak ini nanti akan lupa dengan permainan gasing, dengan permainan yang lain-lain. Itu kiranya dari kami, Bu Anti dan juga Pak Edi, pemaparan dari kami. Mungkin dari kawan-kawan yang lain akan menambahkan, terutama yang harus menampilkan nanti dari kawan seni yang melaksanakan kegiatan ini, dan juga dari komunitas Tudung Manto sendiri, pelakunya Tudung Manto ini sendiri. Bagaimana keluh kesahnya mereka, karena kami sampaikan juga bahwa kelingkan ini kita beli dari Singapura, Bu. Kelingkan emas dan kelingkan perak ini benangnya itu kita beli dari Singapura dulu, bahwa kemarin sempat putus, lama mereka tidak menekat, lama sekali mereka tidak menekat karena itu tadi, karena benangnya tak ada, dan ini juga terganggu dengan mata pencarian mereka. Bagaimana mungkin solusi ke depan Pak, mungkin kawan-kawan daripada Jogja dapat mencarikan solusi ini agar ancaman untuk ketiadaan kelingkan ini menjadi ada solusinya. Itu dari kami Bu Anti dan juga Pak Edi. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kami berikan kepada teman-teman dari komunitas untuk menyampaikan ini, seperti Ibu Bunda Jamisa, Bu Leni, mudah-mudahan hadir dalam kesempatan ini. Ada Boy juga, ada Rian, ada Rudi. Silakan menyampaikan apa yang mungkin sudah kita sepakati pada lokakarya yang pertama dan lokakarya antar Dinas Kebudayaan dan juga dengan pelaku seni yang kemarin kita laksanakan pada hari Kamis. Demikian terlebih daripada saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Mas Egi atau? Ganti dulu nggak apa-apa. Ya, boleh. Terima kasih Pak Asmi ya, Pak Asmi atau Pak, lupa saya. Pak Asmi atau Pak Samsul ya. Terima kasih atas paparannya Pak. Saya ingin ingin bertanya, kalau untuk proyeksi tim kerja, apakah kemarin sudah sempat dibicarakan dengan teman-teman? Sebenarnya kita juga mendorong pertemuan antara dinas dan komunitas itu tidak harus terjadi dengan pertemuan tatap muka, Pak. Sebenarnya kan sekarang kita sudah dipermudah dengan Zoom, jadi itu sangat-sangat dimungkinkan pertemuan-pertemuan itu dilakukan dengan Zoom. Ya itu tadi pertanyaan saya, apakah proyeksi untuk tim kerja yang nantinya akan bekerja di dalam festival yang akan diselenggarakan itu sudah ada atau memang masih dalam progres perencanaan? Karena nantinya lokakarya luring yang akan diselenggarakan oleh PTLK itu terkait dengan peserta-peserta yang nantinya akan bekerja di dalam kegiatan tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Andre, mungkin apanya nanti SK-nya boleh dilampirkan.
Terima kasih Bu Anti. Alhamdulillah kami sudah coba membuat dalam bentuk SK atau dalam bentuk tim kerja. Nanti akan kami tampilkan yang terdiri dari grup yang ada di dalam grup itu. Alhamdulillah Ibu masih setakat ini kawan-kawan yang bertahan di grup masih ada. Kami sudah coba membentuk susunan timnya, itu kami sampaikan kepada Ibu. Tim kerjanya yang sebelumnya kami sampaikan bahwa kami sudah membentuk beberapa grup, beberapa kelompok. Ada kelompok dari para seniman, yang kedua adalah kelompok dari Tudung Manto itu sendiri. Itu Bu, ada susunan tim Indonesiana yang kami coba. Keterangannya adalah Kepala Dinas Kebudayaan selaku ketua, kemudian saya sendiri selaku koordinator sekretariat. Itu kami coba tunjuk Rudi Sembada dari kelompok seni Sanggar, itu direktur festival. Kemudian ada Boy Andika dari artistik beserta teman-teman, terus Pak Andre. Kemudian ada dari Andre Plesmana, itu dari koordinator acara. Kemudian beserta kawan-kawan, kemudian ada Pak Raja Henry, koordinator perlengkapan. Kemudian ada Pir Majid, koordinator komunikasi dan kerjasama. Kemudian ada Pak Erit Pajeri, itu koordinator pengerahan massa, dan juga Hani Anmaria dari konsumsi, dan juga Sandi Diansah dari dokumentasi. Ini seiring berjalan Ibu, mudah-mudahan nanti ada perubahan, tapi tim ini insya Allah bisa kami buktikan, bisa ketika Ibu datang nanti ke Lingga ya Bu, dan insya Allah mudah-mudahan. Baik Pak, terima kasih. Saya pikir ini progres yang cukup baik ya, karena memang sebenarnya yang kita harapkan itu memang terpetakannya tim kerja gitu, yang untuk penyelenggaraan nanti kegiatannya. Kalau Pak Rudi, Direktur Festivalnya, hadir tidak Pak di sini? Barangkali ada. Atau Mungkin salah satu kurator mungkin. ini mungkin karena Karena ini sinyal mungkin belum bangun puasa agaknya. Baik Pak. Tapi beliau masih aktif, beliau masih ada. Iya, baik Pak. Ya, mungkin itu dulu Mas Egy dari saya. Silakan. Terima kasih Mbak Anti. Baik, pertama saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan, Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ada di Lingga, bahwa setelah pertemuan pertama kemarin telah dilakukan sebuah diskusi bersama teman-teman, sehingga kita bisa memperoleh progres untuk kita kemudian tidak lanjuti dalam diskusi kita kali ini. Nah, terima kasih banyak untuk usaha yang saya pikir memang tadi melihat dan menilik kondisi di Lingga yang terdiri dari 600 pulau ya, luar biasa, dan 200 yang berisi cuma 200 Pak. Sisanya masih pulau kosong. Iya, tetap saja itu sebuah effort dan usaha yang menurut kami perlu diapresiasi, dan saya kira langkah untuk memilih bentuk diskusi dalam bentuk Zoom juga saya pikir itu keputusan yang baik, karena itu memang membantu kita. Baik, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris, saya ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya lebih banyak, karena ingin tahu sebetulnya tentang Tudung Manto, sedikit banyak sudah memperoleh gambaran. Kemudian tentang teater bangsawan, Bapak. Nah, saya ingin tahu, mungkin bisa diceritakan lebih banyak tentang bagaimana sih bentuk teater ini, siapakah mereka pelakunya, apakah ada sanggar-sanggar yang ada di sana, seberapa banyak sanggar yang ada, dan seberapa aktif mereka melakukan kegiatan ini, baik berupa latihan maupun pementasan misalnya, seberapa sering mereka tampil gitu, dan dalam kesempatan apa saja mereka tampil. Saya pikir itu dulu Pak pertanyaan kami tentang teater bangsawan ini. Ada pertanyaan yang lain, nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya coba langsung jawab. Jadi teater bangsawan ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda itu pada tahun 2015.
Pada tahun 2015 memang teater bangsawan ini semakin hari semakin kurang peminatnya, tapi sanggar masih ada Pak, masih 5 atau 6 sanggar yang masih aktif melakukan pertunjukan. Ada Sanggar Seri Mahkota Lingga, ada Sanggar di Ram Perkasa, ada Sanggar Seri Cendana, dan ada Sanggar itu sanggar yang masih aktif melaksanakan pertunjukan-pertunjukan. Tahun lepas pada 2022 itu Sanggar Seri Mahkota menampilkan. Memang Pak, tradisi ini penampilan ini teater ini kalau kita lihat hari ini menjadi satu ancaman juga karena peminatnya semakin berkurang, tapi beberapa penonton masih mengharapkan ini menjadi yang ditunggu-tunggu juga. Karena ini pertunjukan bangsawan ini menceritakan tentang cerita-cerita yang ada di kalangan bangsawan, cukup banyak cerita-cerita yang akan ditampilkan di dalam seni pertunjukan, perwatakan, dan juga banyak melibatkan para seniman-seniman, khususnya bangsawan ini. Nanti kami akan sampaikan juga bagaimana mungkin Pak, kalau memang Bapak ingin tahu nanti terkait dengan bangsawan ini, banyak melibatkan seniman-seniman dalam satu sanggar. Ada juga satu sanggar itu yang memang khusus mereka khusus bangsawan saja. Sehingga bahwa cerita bangsawan ini sudah dari dulu Pak, bahwa sebelum daripada kita ada hiburan-hiburan yang lain, bahwa bangsawan inilah yang menjadi tontonan masyarakat. Jadi tontonan masyarakat, tapi seiring dengan hari ini semakin berkurang dan kami ingin melestarikan sama dengan Tudung Manto tadi, ingin menampilkan, ingin memberikan kepada anak didik atau generasi yang akan datang bahwa kita punya seni pertunjukan yaitu teater bangsawan begitu, dan ini harus terus ada begitu karena ini membutuhkan pelakon-pelakon yang memiliki watak yang ini ya Bu ya, yang khusus. Tidak semua orang bisa berlakon, tidak semua orang bisa memiliki karakter ketokohan begitu. Kebanyakan cerita-cerita yang ditampilkan ketokohan Pak, ketokohan, kesejarahan, artinya di lingkungan daripada istana bangsawan, jadi kaum bangsawan. Makanya judulnya adalah teater bangsawan. Itu dari kami Pak Edi. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Abi, saya boleh langsung menyambut Mas Abi? Boleh Pak, silakan Pak. Saya tidak terputus. Baik, terima kasih atas penjelasannya berkaitan dengan teater bangsawan ini. Saya pikir kita tahu semua ya tentang bagaimana kondisi teater-teater tradisi yang ada di Indonesia pada umumnya sama seperti halnya tadi kita bicara soal Tudung Manto, ada dalam situasi yang makin lama makin berkurang ini apresiasinya. Nah, saya hanya ini aja mencoba menggelitik teman-teman di sana begitu. Apakah kira-kira usaha untuk mengembangkan atau melestarikan teater bangsawan ini dalam sebuah program pementasan atau pergelaran teater bangsawan ini dalam festival kita nanti dirasa cukup, atau jangan-jangan kita memerlukan usaha yang lebih dari itu, dari sekedar pementasan. Sebagai contoh saja misalnya, kebetulan saya juga mendampingi daerah Pati yang mengangkat salah satu seni tradisi teater rakyat, teater tradisi yang ada di sana, yaitu ketoprak. Di sana kami berdiskusi, ini yang tahun yang kesekian memang, di awal-awal tahun itu kami melakukan diskusi yang intens dengan pelaku dan pegiat ketoprak dalam hal ini, seni pertunjukan yang ada di sana. Kemudian kami mengidentifikasi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah misalnya adalah tentang penurunan apresiasi ini tidak lepas dari
regenerasi pemain dan pelaku dari ketoprak yang berjalan lambat, karena salah satu penyebabnya adalah tidak mudah untuk menjadi seorang pemain ketoprak. Perlu tahapan-tahapan yang panjang bertahun-tahun, ada semacam kayak magang dan semacamnya yang membuat tidak gampang untuk menjadi pemain ketoprak. Kemudian mereka tidak mengenal naskah, kemampuan untuk menampilkan sebuah cerita atau narasi, sebuah lakon begitu ya, tanpa memiliki sebuah naskah yang mengedepankan jalinan cerita maupun dialog, itu justru dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Oh, kami tahu tanpa naskah kami bisa tampil gitu, semuanya di luar kepala. Tapi kita juga mengidentifikasi ternyata hal tersebut justru membuat pemain-pemain atau anak-anak muda susah untuk kemudian bermain ketoprak dalam waktu singkat. Artinya regenerasi jadi terhambat. Dari situ kemudian dilakukan sebuah program terobosan untuk melakukan sebuah lokakarya berupa penulisan naskah ketoprak, sesuatu yang baru. Nah, itu kita lakukan tahun lalu dengan Indonesiana, dan kemudian dari penulisan naskah ketoprak itu ternyata hanya perlu waktu beberapa minggu. Orang yang sama sekali belum pernah bermain ketoprak, tapi mungkin adalah pemain teater atau anak-anak sekolah itu, kemudian bisa mementaskan sebuah ketoprak. Ini sekedar contoh, tentu saja kasusnya barangkali jauh berbeda dengan yang ada di Lingga berkaitan dengan dengan teater bangsawan ini. Tapi ini adalah sekedar contoh bahwa kita mungkin perlu menelisik lebih jauh, ya, problem apa sebetulnya yang membuat sebuah entitas budaya atau sebuah OPK itu kemudian mendapatkan apresiasi yang makin lama makin berkurang. Dan dari situ kemudian kita bisa membuat sebuah program, sebuah strategi yang kita usahakan sebetulnya untuk mendorong berkembangnya seni tersebut. Dalam hal ini adalah teater bangsawan. Itu sekali lagi itu sekedar contoh, problemnya barangkali berbeda. Jadi barangkali di luar pementasan teater bangsawan ini bisa dilakukan sebuah upaya untuk menggali lebih jauh. Yang paling jelas biasanya dilakukan diskusi atau semacam lokakarya yang berkaitan dengan sebuah tradisi atau seni tradisional. Dari situ kita berusaha mengidentifikasi problemnya apa dan barangkali kita bisa menemukan terobosan. Itu sekedar usulan barangkali untuk memperkaya ini dan memperkaya program kita, dan kemudian mengupayakan program kita itu benar-benar menjadi bagian dari sebuah usaha pelestarian maupun pengembangan. Saya kira itu, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Mas Abi. Baik, silakan Pak Syamsul. Terima kasih Pak. Terima kasih atas arahannya tadi. Memang betul yang Bapak sampaikan. Kami memang memiliki banyak masalah terkait dengan pelestarian daripada bangsawan ini, karena yang hari ini cuma masih aktif itu 3 sanggar saja Pak. 3 sanggar. Dari 3 sanggar itu berbeda pulau. Berbeda pulau, satu di Daik, satu di Dabo, dan satu lagi di Pulau Mepar, itu Sanggar Seri Cendana. Benar yang Bapak sampaikan tadi, mereka masih memainkan skrip-skrip yang lama Pak, cerita-cerita yang lama. Memang belum ada. Dulu sempat kita memiliki master bangsawan Pak dulu, tapi sekarang sudah meninggal. Sekitar 5-10 tahun yang lalu lah beliau, Pak Ibrahim, pernah kita mendapat salah satu master bangsawan ya dari Kementerian Sosial ya Pak, kalau tak salah saya itu dalam bentuk anugerah kebudayaan waktu itu kita usulkan. Tapi beliau cuma bisa membuat skrip dan juga sebagai sutradara. Sekarang memang peminatnya sangat kurang Pak, sangat kurang, dan juga karena memang kalau kami dari Pemda tidak memberi ruang, tidak memberi tempat kepada mereka, mereka jarang tampil Bu, karena membutuhkan
panggung, membutuhkan layar di belakangnya sesuai dengan tema cerita, begitu kan. Dan juga eh, eh, karena banyak yang terlibat di dalam pergelaran itu, pergelaran bangsawan itu sendiri banyak yang terlibat, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit ketika untuk tampil begitu. Tapi kebanyakan dari beberapa kawan-kawan yang penting bakat seninya tersalurkan begitu, tidak layak lah dengan apa yang diberikan begitu Bu. Itu dari kami Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Anti dan Pak Egi jika masih ada tanggapan. Sebetulnya kalau boleh dilanjutkan sedikit lagi, kira-kira terbuka kemungkinan tidak Pak bahwa kita melakukan sebuah diskusi, entah itu lokakarya atau seminar tentang ini teater bangsawan ini dalam program itu. Sangat memungkinkan Pak, karena belum pernah juga dibuat Pak di sini. Belum pernah dilakukan, sekedar untuk merevitalisasi atau membangkitkan semangat daripada kawan-kawan yang lain. Kami sangat mendukung, sangat menerima. Terima kasih banyak Pak. Kalau pemain-pemain di dalam teater bangsawan itu juga menggunakan tudung mantok ya, Pak? Itu putrinya Bu, putri rajanya dan juga istri daripada rajanya. Daripada bangsawan itu. Pada bangsawannya. Memang saya mau cerita sedikit. Tahun 2015 saya menyelenggarakan satu festival teater tradisi Indonesia. Banyak Pak, ada ketoprak, lalu banyak lah. Tapi memang waktu itu yang absen adalah teater bangsawan ini, karena kami kesulitan waktu itu Pak mencari data, lalu peluang untuk bisa berkomunikasi dengan para pelakunya. Itu 2015. Nah, ketika kita bicara dalam bingkai festival ya Pak, karena kan memang kita bicaranya dalam bingkai festival yang tadi sudah disepakati oleh teman-teman di sana, judulnya adalah Festival Bunda Tanah Melayu. Nah, memang ketika kita bicara sebuah festival itu memang ada 3 layer yang tegas Pak. Jadi yang pertama, layer pertama itu adalah kita bicara tentang literasi di situ. Jadi ada seminar, lalu ada workshop, ada FGD gitu ya Pak ya, ada Maestro Talk, segala macamnya yang berkaitan dengan literasi itu ada di layar tersebut gitu. Nah, tadi yang seperti disampaikan Mas Egi, kalau memang ini kan saya catatkan kemarin 20 November ya Pak ya, acara puncak ya. Nah, mungkin nanti di pra festival tersebut bisa dirancang Pak seminar-seminar atau FGD yang kaitannya dengan literasi. Lalu layer yang kedua itu ada yang sifatnya pendataan, Pak. Jadi pendataan itu ada penulisan buku, penulisan jurnal, lalu ada penulisan ensiklopedi, arsip-arsip sifatnya ada di situ, Pak. Jadi kalau memang tadi kita bicara tentang tudung mantok, mungkin perlu diperbanyak, Pak, bukunya, lalu perlu diperbanyak tulisan-tulisannya tentang tudung mantok itu seperti apa. Lalu ketika itu sudah dicatatkan, diarsipkan, lalu PR berikutnya adalah di mana disimpannya, di mana orang bisa mengakses itu adalah PR berikut. Nah, layer yang ketiga itu sifatnya adalah kegiatan-kegiatan pendukung, Pak. Jadi ada pagelaran, ada pertunjukan, ada pameran gitu, lalu ada bazar gitu, itu merupakan layer yang sifatnya pendukung. Jadi saran saya kalau boleh Pak, nanti mulai dirancang aja, didetailkan kembali. Kalau memang acara puncak di tanggal 20 November, nah mungkin sebelumnya di pra itu bisa nempel sebagai bagian rangkaian, atau bisa juga 2 atau 3 bulan sebelumnya sebagai bagian dari persiapan. Kira-kira seperti itu Pak Sekdis ya, Pak Baik, Asep. Bu. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi silakan saja dirancang, tapi yang jelas untuk Kabupaten Lingga progresnya cukup baik
dari lokakarya pertama sampai dengan lokakarya yang kedua ini. Terima kasih Bu Anggi. Ya, begitu dulu. Saya sebenarnya pengen dengar sih Pak, terutama teman-teman yang tadi namanya sudah tercantum di dalam tim kerja, siapapun itu gitu. Mari yuk kita diskusi ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan gitu. Ya, kami berharap bisa dibicarakan atau bisa ngobrol lah di dalam Zoom Meet ini karena kami sekali lagi ingin mendapatkan data-data lebih banyak. Mohon maaf kalau kami banyak tanya gitu ya Pak ya, karena sekali lagi kami ingin mendapatkan kebutuhan apa sih, kebutuhan lokakarya apa sih, luring apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di Lingga. Ya, begitu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syamsul, Pak Egi, dan juga Bu Anti. Mungkin teman-teman yang sudah tergabung dalam tim kerja maupun dari komunitas sudah tergabung, silakan jika ada ingin hal yang disampaikan. Nah, ini ada nih Direktur Festival baru masuk. Pak Rudi. Rudi Sudada. Baik, silakan Ya. Pak jika sudah terhubung. Ini Pak ada Boy, silakan Pak Boy menyampaikan. Boy mungkin silakan Pak Boy. dari Sanggar Seni ya. Perkenalkan diri dulu Pak Boy. Sanggar seni apa Pak Boy? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Saya dari Sanggar Seni Langgam Selatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Tadi sekilas saya dengar Pak Sekretaris membacakan, saya bagian artistik ya. Iya. Ya, karena kemarin memang saya pribadi sempat memberi masukan untuk Bapak Sekretaris beserta kebudayaan untuk masalah pemakaian Bapak Ibu. Pemakaian pakaian busana yang dimana nanti kan di situ kami akan membuat rekor muri pemakaian tudung manto serentak yang dimana nanti pakaian tudung manto itu baju kurungnya dan cara berpakaiannya sudah ditentukan oleh lembaga adat Bu. Jadi kami akan mencoba menunjukkan kepada Indonesiana ini seperti inilah cara pemakaian tudung manto tersebut. Bukan hanya tidak boleh dipakai menggunakan baju biasa atau baju kaos, tetapi menggunakan baju kurung beserta kain songket atau kain samping khusus wanita. Jadi kalau untuk sistem busana kemungkinan kami sudah kasih masukan ke Pak Sekretaris waktu Lokakarya 2 kemarin, waktu kami Lokakarya bersama kebudayaan sudah kasih masukan baik itu rekor muri maupun penari kolosalnya kami akan mencoba untuk menggunakan pakaian seperti anjuran daripada Lembaga Adat Melayu Daerah. Jadi saat orang luar melihat, orang luar menanggapi atau apa yang dilihatnya sesuai dengan kondisi Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu. Terus sedikit masukan Bu, kami saat mendengarkan apa tadi tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu, konsep yang dipakai sebagai Bunda Tanah Melayu itu konsep sudah paten ya Pak Sekretaris. Jadi memang Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu. Jadi saya pribadi terpikirkan kalau seandainya kita menggunakan panggung, misalnya ya Bu, Pak, misalnya menggunakan panggung, kalau terlanjur kita membahas tadi Bunda Tanah Melayu yang dimana Lingga sebagai kerajaan Melayu terdahulu, konsep panggung yang kita gunakan diambil dari replika Istana Damnah Kabupaten Lingga. Saya rasa itu lebih memperkuat bahwa Lingga memang Bunda Tanah Melayu yang dimana memiliki istana kerajaan Melayu yang cukup lama, Bu. Itu cuman konsep untuk
panggung seandainya, karena memang belum pernah konsep Istana Damnah atau Bumbung Istana Damnah atau yang lainnya diangkat untuk menjadi panggung festival. Karena di sini diangkat tentang konsep Bunda Tanah Melayu, jadi saya lebih kuat menonjolkan istana tersebut supaya ada hal yang terfokuskan. Karena kalau seandainya menggunakan panggung-panggung biasa, kemungkinan festival lain juga menggunakan panggung biasa. Karena ini konsepnya Indonesiana dan menunjukkan simbol dan menunjukkan ciri khas daerah. Jadi saya lebih ke konsep seperti itu, Bu. Mungkin karena saya bagian di artistik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya kasih masukan dulu untuk saat ini. Nanti kalau seandainya ada lagi, pas di pertemuan nanti lagi. Mungkin itu saja Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung Terima kasih. ditanggapi Bu Anti dan Pak Egi. Ya, terima kasih Pak Boy. Sepertinya tadi sudah ada di dalam proposal ya apa namanya lokus yang akan dipakai ya, ada foto ya tadi ya, Pak. Apakah mungkin bisa ditampilkan ya? Pak Andre, sebentar Bu. Iya. Ya. Itu tadi. Yang ada gambar Damnah ini Bu. Ini ya kira-kira. Ya, ini replika Istana Damnahnya Bu. Kalau situsnya ada, ini replikanya ya, bangunan barunya. Itulah kira-kira. Ini nanti yang akan dipakai untuk di tanggal 20 itu ya Pak ya, untuk acara puncak. Jadi kami nanti coba, karena untuk event berkaitan dengan sempena hari jadi ini tentu ada panitia besar Bu, ada panitia besar, dan pentas ini biasanya akan dibebankan kepada dinas yang lain, karena ini kerja besar, keroyokan. Nanti insya Allah kami akan menyampaikan juga pada rapat. Dan sampai hari ini belum ada rapat terkait dari agenda kabupaten. Ini pasti menggunakan panggung besar, dan kegiatan ini merupakan kegiatan lintas OPD. Ya, lintas OPD. Lintas OPD. Kalau 20 November itu hari jadi Kabupaten Lingga ya Pak ya? Iya Bu, yang ke-20. Yang ke-20. Kalau rancangan untuk hari pelaksanaan pra-festival itu sudah ada belum Pak? Biasanya sudah ada 5 hari sebelum hari H itu panggung sudah siap Bu. Biasanya pentas sudah siap. Baik. Ya, terima kasih. Karena memang dalam perencanaannya nanti sesudah Lokakarya ini Pak, nanti akan ada survei Pak. Beberapa dari tim kami akan survei ke sana. Lalu biasanya kita akan mendatangi lokus-lokus yang rencananya akan dipakai, baik itu dipakai untuk festival maupun untuk lokakaryanya gitu. Nah, mungkin nanti ketika kami berkunjung survei ke sana akan lebih bisa ya Pak ya berdiskusi lebih lanjut, lebih tajam, terutamanya ya nanti pasti akan kita bicara bagaimana programnya, bagaimana kalau tadi sudah ada Pak Boy sebagai direktur artistik gitu. Artistik ini kan nantinya akan mengawal program-program yang sudah diprogramkan oleh para kurator Pak. Nah, nanti mungkin kita ketika survei itu nanti kita akan bisa berbicara lebih banyak. Tadi saya di sini melihat ada Pak Direktur Festival mungkin. Atau sebelumnya Mas Egi mau menanggapi, silakan. Baik, Mbak Anti, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Rudi Sambada, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah.
Terima kasih atas poin-poin yang disampaikan. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal gitu yang disampaikan oleh Mas Rudi. Pertama adalah saya menangkap adanya kesetiaan terhadap tema besar gitu ya, yaitu Bundo Tanah Melayu. Saya pikir itu sebuah sikap yang menurut saya sangat baik, sehingga dalam setiap maksud saya adalah bila kesetiaan semacam ini dimiliki oleh setiap tim kerja, setiap orang yang ada tim kerja, maka akan selalu berpikir bagaimana program dia itu dilakukan untuk mendukung tema besar itu gitu ya. Kaitannya dengan posisi Mas Rudi Sambada sebagai direktur artistik tadi, bagaimana beliau tadi membicarakan bagaimana tata cara berpakaian itu harus merujuk pada sebuah tata cara yang ditetapkan oleh lembaga adat, misalnya itu menunjukkan sikap untuk kemudian bersetia dengan sebuah tema yang kita tetapkan. Kemudian bagaimana panggung ini mengusung dan kemudian sekali lagi membawa tema besar yang tadi sudah disampaikan. Itu adalah sebuah sikap yang menurut saya perlu kita ada di setiap benak pelaku di sini gitu, bahwa ini yang paling terjadi di daerah. Saya paling enak menjelaskan dengan contoh. Memang di beberapa daerah memang punya kecenderungan untuk menghadirkan sebuah panggung yang modul gitu ya, biasa sekarang ada rigging dan semacamnya yang kadang-kadang agak lepas dari suasana ataupun karakter dari sebuah festival yang bersifat tradisi. Jadi saya pikir sikap dari Mas Rudi ini perlu kita apresiasi dan menjadi sebuah contoh yang baik buat kita semua. Nah, saya ingin melanjutkan lagi tentang tema besar tadi, begitu kita berbicara tentang tema Bundo Tanah Melayu itu, barangkali sekali lagi mungkin agak bosen mendengar dari menteri saya yang selalu mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang sekali lagi mengelaborasi tema yang kita bawa. Kita sudah memiliki program-program tadi ya, program-program berupa pergelaran, berupa sebuah kegiatan yang berusaha untuk memecahkan rekor muri dan semacamnya. Tapi program yang disebut oleh literasi dan pendataan sebagaimana disampaikan oleh Mbak Anti, saya pikir perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga festival kita ini sebetulnya lengkap dan lebih berkualitas dari sebuah penyelenggaraan, yaitu adanya program literasi dan pendataan. Dan saya ingin menambahkan ada satu lagi program, walaupun tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Anti, adalah program yang berkaitan dengan komunikasi. Ya, bagaimana tadi segala bentuk diskusi ya dalam program-program yang sifatnya literasi, dan kemudian program-program yang data-data yang dihasilkan atau ilmu pengetahuan yang berhasil dikumpulkan dan dihimpun dalam proses pendataan itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Itu adalah PR berikutnya dari sebuah pelaksanaan festival. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa sebagai sebuah festival yang memang mengharapkan terjadinya dampak dari pelaksanaan festival, tidak sekedar keramainya saja, maka tugas dari departemen atau bagian komunikasi tidak sebatas melakukan fungsi-fungsi inviting atau mengundang orang untuk datang pada sebuah festival. Komunikasi juga punya peran untuk melakukan beberapa hal lainnya. Pertama tadi tentu saja adalah fungsi inviting atau mengundang orang untuk datang di sebuah seminar. Kemudian ada fungsi kedua adalah amplifying, jadi menggaungkan apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan, apa yang dipikirkan oleh teman-teman yang ada di dalam festival ini, sehingga tidak hanya orang yang hadir di perhelatan ini saja yang datang, karena ini sangat terbatas. Kita bisa membayangkan yang hadir
di waktu dan tempat yang sama berkaitan dengan festival, kita bisa menghitung hanya sekian ribu orang. Tapi dengan sebuah mekanisme komunikasi, kita bisa menyebarkan itu sampai kemanapun juga, dan dalam waktu yang rentang waktu yang relatif panjang. Misalnya dengan menggunakan sebuah mekanisme sosial media misalnya, atau bekerja sama dengan media massa yang lain. Itu perlu kita pikirkan sehingga kita mampu menyebarluaskan, mengamplifying, menggaungkan apa yang sedang terjadi di sebuah festival. Fungsi yang ketiga adalah punya fungsi edukasi. Jadi edukasi ini artinya festival ini harus bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sebetulnya selalu ada di dalam sebuah bentuk-bentuk kesenian tradisional. Kita tahu itu. Di dalam Tudung Manto ada sekian banyak pesan, ada sekian muatan filosofis yang ada di dalamnya. Bagaimana itu bisa tersebar luas ke masyarakat. Kemudian tentang teater ini misalnya, teater bangsawan. Pasti saya yakin, walaupun saya belum tahu banyak, saya bisa memastikan ada muatan-muatan filosofis yang barangkali masih sangat relevan dengan kondisi sekarang yang perlu disebarluaskan. Jadi yang saya ingin sampaikan tadi dengan panjang lebar tadi setelahnya adalah ada kekuatan tematik yang sebetulnya memang harus kita jaga, sudah dilakukan dan dicerminkan dari sikap Mas Rudi. Kemudian ada satu aktivitas lagi yang perlu kita tambahkan di dalam kerja kita, yaitu komunikasi, bagaimana kita menyebarkan. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Egy dan juga Bu Anti. Mungkin di sini sih juga sudah hadir Pak Rudi Sembada. Apakah sudah terhubung, Pak? Silakan, Adinda Rudi. Baik, Pak Rudi. Silakan. Silakan, Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, permohonan maaf nih karena ada sedikit keterlambatan. Jarak tempat kami ke ibu kota lumayan hampir 1 jam perjalanan. Kemudian yang kedua, bak kata pepatah, sapi punya susu, lembu punya susu, sapi dapat nama gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Egy tadi tepat sekali, cuman sasarannya bukan ke Pak Rudi tapi ke Pak Boy Andika mungkin. Yang tadi ke Pak Andika, salah. Ya, karena ada pujian-pujian yang sangat baik gitu kan, takutnya nanti salah sasaran. Terima kasih. Pak Boy kan direktur artistik, Mas Egy. Oh, ya. Takutnya saya yang Beda orang, Pak. Beda orang, maaf sekali. Bulan puasa Tapi mungkin. gantengnya sama, Pak. Maaf. Terima kasih. Tapi saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Boy Andika tadi, bahwa tentang lokasi yang sebaiknya ada kemiripan atau mengambil dari tema Istana Damnah atau replika Istana Damnah. Betul Pak Boy? Iya. Nah, di tahun 2012 atau 2013, kalau tak salah saya itu Sanggar Megatsa Alam, sanggar yang saat ini insya Allah saya pimpin, pernah melakukan kegiatan semacam festival di bukan replika tapi di tapak situs Istana Damnah. Mungkin Pak Boy hadir waktu itu. Iya. Nah, pengalaman kami waktu melakukan kegiatan di sana itu mungkin seperti ini, kalau direncanakan seperti mustahil untuk dilakukan, tetapi setelah dilakukan kami kira itu kita akan mendapatkan aura atau apa istilahnya, aura-aura yang lebih menyentuh gitu. Apalagi festival ini kita tidak akan lari dari tema Bunda Tanah Melayu gitu Pak. Nah, saya berharap Pak Sekretaris atau Bapak Ibu yang lainnya itu akan mendukung apa yang disarankan oleh Pak Boy tadi. Kemudian terkait
jabatan baru yang saya emban sebagai apa Pak Sekretaris Direktur? Sebagai direktur festival, karena memang harus lebih banyak dari luar pelaksana ya Bu Yanti ya, tidak Ya. dari dinas ya. Ya, mungkin untuk job desk-nya saya belum begitu paham ya Bu, Pak Sekretaris. Cuman saya mencoba untuk menerjemahkan begini. Berarti saya harus menginventarisir apa-apa saja mungkin yang akan kita jadikan satu di dalam festival tersebut gitu. Kemudian kami mohon arahan juga ini Pak, seperti apa sebenarnya keseluruhan dari kegiatan ini gitu. Terima kasih. Sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi Sembada selaku Direktur Festival. Mungkin Pak Egy, Bu Anti maupun Pak Syamsul mau menanggapi dulu. Ya, terima kasih Mas Abi. Pak Rudi, salam kenal. Salam kenal Pak Rudi. Baik, sebagaimana yang sudah saya paparkan di 2 minggu lalu, Lokakarya pertama, kan memang ada bagan ya. Waktu itu ada tayangan bagan daripada susunan tim kerja, tapi itu bukan bagan yang baru. Maksudnya bukan bagan yang memang baku, tapi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan. Lalu kalau saya tidak salah, slide berikutnya ini mungkin minggu lalu sudah dibagikan ya, nanti bisa dicek ulang. Itu di bagian keduanya ada job description dari masing-masing fungsi-fungsi jabatan tersebut. Jadi kalau tadi Mas Rudi Sembada didapuk sebagai direktur festival, ya tentunya punya tanggung jawab yang besar karena direktur festival itu nantinya akan mempunyai tanggung jawab di segala aspek. Direktur festival mempunyai fungsi dan tanggung jawab bagaimana rangkaian festival ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti di bawah dari direktur festival, nanti ada direktur-direktur yang lain. Ada direktur program, ada dewan kurator, lalu ada direktur artistik. Direktur artistik itu tentunya nantinya akan berhubungan dengan keseluruhan ambience dari kegiatan kita. Kalau tadi temanya sudah judul festival kita itu kan adalah festival Bunda Tanah Melayu. Nah, tentunya nantinya artistik ini akan mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana menciptakan agar ambience itu balik lagi menjadi judul. Saya belum tahu, kayaknya temanya tadi belum disampaikan ya Pak, karena memang itu ada sudah ada ya Pak ya? Sudah, warisan budaya. Ya, karena memang nanti harus ada garis yang saling berkait antara judul, tema, serta tadi kalau Mas Egy bilang ada fungsi-fungsi komunikasi yang harus disebarkan, itu nanti juga akan berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Kurator di situ gitu. Tampaknya mungkin kita perlu berbincang lebih dalam ya Bapak dan Ibu semua tim kerja di sana, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang ini. Jadi kalau direktur program ini apa, manajer lokasi ini berkaitan dengan apa, direktur artistik nanti harus berbuat apa, lalu di bawahnya lagi ada manajer arsip, nanti ada juga pengelolaan pengetahuan, itu punya fungsi masing-masing di situ gitu. Mas Egy, mungkin kita bisa mulai bertanya ya sama teman-teman di sana, kira-kira lokakarya apa gitu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman gitu dalam rangkaian kegiatan Festival Bunda Tanah Melayu. Ya. Ya, kira-kira itu. Kalau boleh saya langsung menyambung, Mas Abi. Ya. Boleh Pak Egy, silakan Pak.
lokakarya yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Anti, sebetulnya kita bisa membagi lokakarya ini dalam dua jenis lokakarya yang berbeda. Pertama adalah lokakarya sebagai bentuk pendukungan persiapan festival. Jadi lokakarya yang kita siapkan untuk kemudian membuat festival ini lebih baik, seperti halnya yang sekarang kita lakukan. Ini adalah bagian dari lokakarya untuk pendukungan festival yang biasanya lebih berkisar kepada masalah tata kelola. Itu adalah yang pertama. Kemudian adalah lokakarya yang menjadi program dari festival itu sendiri atau menjadi materi dari festival itu sendiri. Misalnya tadi kita bicara soal Tudung Manto, akan ada lokakarya tentang Tudung Manto misalnya, atau seminar yang Tudung Manto itu misalnya. Nah, itu adalah dua bentuk festival yang berbeda. Nah, saya pikir kalau lokakarya yang berkaitan dengan program festival sudah relatif terbayang menurut saya ya, akan ada seminar tentang Tudung Manto. Kemudian tadi saya sempat mendorong kalau bisa dilakukan tidak harus seminar misalnya, barangkali ada sesuatu yang lebih mendasar lagi, FGD kayak atau semacam diskusi berkaitan atau workshop berkaitan dengan festival. Maksud saya adalah teater Baginda. Itu tadi satu yang berkaitan dengan program. Tapi untuk program lokakarya pendukungan ini yang sedang kami coba tanyakan kepada kawan-kawan di sana. Sepintas saja, jangan jadikan ini sebagai sebuah keputusan atau kemudian provokasi gitu. Atau bolehlah dibilang sebagai provokasi gitu. Sepertinya ada hal-hal yang masih perlu kita perdalam berkaitan dengan tata kelola festival. Itu sepintas dari kesan saya dari dua pembicaraan kita yang sudah kita lakukan berkaitan dengan tata kelola ini misalnya. Apakah itu di bidang kurasi, kemudian atau itu di bidang pengelolaan pengetahuan yang tadi banyak mengampu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi dan penulisan, atau di bidang manajemen, Mbak Anti sendiri di sini yang akan lebih banyak membawa materi itu biasanya, atau bidang komunikasi. Itu saya pikir masih perlu dilakukan sebuah lokakarya, karena memang ini biasanya dilakukan di daerah-daerah yang baru pertama kali bekerja bersama dengan Indonesiana. Tapi itu hanya provokasi saja. Barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman punya pemikiran yang lain, silahkan disampaikan. Ini kesempatannya saya pikir. Terima kasih banyak. Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin menggarisbawahi yang dari tadi disampaikan Mas Egy, bahwa memang ada lokakarya yang diselenggarakan untuk memperkuat tata kelola festival. Itu bisa terjadi biasanya 2 bulan gitu ya, atau sebulan gitu, dan lokakarya atau seminar atau apapun yang masuk di dalam rangkaian festivalnya ini, Pak. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Egy sudah menjelaskan ketika persiapan untuk tata kelola festival itu ada komunikasi yang mungkin nanti Mas Egy banyak berbicara di sini, banyak memberikan pengetahuan. Ini festival ini kalau sudah jadi, lalu bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mewartakannya, bagaimana orang tahu, itu mungkin nanti Mas Egy akan lebih banyak berbicara. Lalu ada manajemen produksi itu biasanya saya gitu ya, saya akan memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan sebuah desain rancangan sebuah festival, lalu ada juga kuratorial, dan ada juga pengelolaan pengetahuan. Sekali lagi ini bukan provokasi, tapi memberikan bayangan untuk teman-teman, silakan diputuskan mana yang memang menjadi urgensi daripada teman-teman di sana. Itu yang pertama. Lalu yang tadi, rangkaian festival. Mungkin tadi kita sudah mulai bicara ya Mas Egy, tentang bagaimana lokakarya yang untuk memperkuat tentang pelestarian, pengembangan daripada teater bangsawan ataupun Tudung Manto. Nah, silakan mari kita diskusi
nanti teman-teman gimana pemetaannya, lalu diputuskan dan itu bisa langsung disampaikan kepada Pokja Indonesia. Nah, itu dulu Mas Abi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Egi dan juga Bu Anti. Mungkin dari Pak Syamsul, Pak Rudi, dan juga Pak Boy, serta teman-teman yang lain udah memiliki gambaran atau mungkin pertanyaan terkait dengan usulan-usulan lokakarya yang nanti akan diadakan secara luring di Kabupaten Lingga. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Kami coba dari Mbak Anti dan juga Pak Egi. Kami menyambut baik Bu apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan mengadakan lokakarya tata kelola kegiatan festival yang memang belum pernah diadakan di Lingga, dan kami menyambut baik ini selain juga untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memang bahwa memang kami bukan semuanya orang seni tapi memiliki bakat seni, dan kami mendukung ini. Memang sudah lama menjadi wacana kami juga ada dari teman-teman dari Indonesiana atau dari pusat memberikan ini kepada kami, baik dari dinas, para seniman maupun daripada pelaku-pelaku budaya, sejarawan dan budayawan. Itu tahapan yang pertama yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua adalah lokakarya terkait dengan tudung manto. Nanti performnya tetap itu tadi ada tarian 1000 tudung manto, ada juga edukasi bagi pelaku-pelaku usaha. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan oleh Pak Egi bahwa ada teater bangsawan. Kami juga perlu peningkatan kapasitas bagi kawan-kawan yang bermain. Seperti apa ketokohan, seperti apa berwatak yang sesungguhnya. Dan itu kan memang belum pernah. Kami memang dari Dinas Kebudayaan memang belum pernah melakukan itu. Yang pernah dilakukan adalah baru sekedar workshop tari yang pernah diisi oleh narasumber daripada ISI maupun daripada IKJ. Tapi itu sudah lama sekali tidak kita lakukan lagi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku seni, sejarawan, budayawan, dan seni. Itu Bu, kami menyambut baik dari kami dinas. Itu dari kami dulu. Baik, terima kasih Pak Syamsul. Mungkin Pak Rudi atau Pak Boy serta teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan hal terkait usulan kebutuhan lokakarya untuk luring. Ya, izin Pak, sedikit Oke, silakan Pak Rudi. menanggapi hasil dari provokasi Pak Egi tadi. Saya kira kami sedikit terprovokasi dengan lokakarya yang arahnya yaitu untuk bagaimana memanajemen sebuah festival begitu. Mungkin kita pernah melakukan, mungkin tetapi tidak semua paham apa yang harus dilakukan untuk manajemen sebuah festival. Bukan tidak ada acara-acara yang cukup besar di Lingga yang kami kira cukup besar untuk skala Kabupaten Lingga, namun kami kira kita masih mohon maaf Pak Sekretaris, masih cukup jauh dari manajemen festival yang sebenarnya. Jadi kami sangat berharap sekali jika memang bisa dilakukan untuk lokakarya, manajemen festival, ya itu sangat baik sekali begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Sembada. Mungkin Pak Boy ada yang ingin disampaikan atau teman-teman yang lain? Mungkin Pak Haspariansyah. Ya. Saya dengar suara saya, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Ibu Agustina, buat Pak Egi, dan Pak Moderator. Salam sukses.
sedikit kami sembang untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan solusi dari kerja Indonesia ini seperti apa. Sedikit memberikan gambaran juga tentang sejarahnya seperti apa, tentang Bunda Tanah Melayu besarnya seperti apa. Saya rasa kalau konteks kita mengambil dari Bunda Tanah Melayu atau warisan Bunda Tanah Melayu, itu semua mengakui warisan Bunda Tanah Melayu. Bunda Tanah Melayu dari kita garis bawahi adalah salah satu Semenanjung Malaka. Jadi kalau kita ambil dari cahayanya warisan, berarti kita membangkitkan cahaya itu kembali. Itu poin yang identik dalam bahasa pribadi saya. Tapi kalau warisan itu seluruhnya bisa memakai universal. Warisan Borobudur, warisan Prambanan, itu semua warisan. Tapi kalau cahaya warisan, intinya kita mengangkatkan kembali dalam artian memupuk kembali warisan itu kembali, warisan budaya itu kembali. Gitu. Yang kedua, Bunda Tanah Melayu itu kalau dikaitkan erat dengan Semenanjung Malaka, salah satu kerabat kita harus berkonfirmasi juga dengan negara tetangga. Salah satu Malaka, Selangor, Trengganu, Johor, itu kaitannya kuat dengan Lingga. Kalau kita tidak mengundang beliau semua, intinya Bunda Tanah Melayu ini bertepuk sebelah tangan. Kalau menurut saya, hadirnya itu, kerajaan itu, hadirnya literatur itu, itulah yang membuat Indonesia yang lebih unggul, saya rasa. Karena sesuai dengan literatur, bukan dari Lingga kerajaan bermula, kan dari Malaka. Dari mana itu? Ini salah satu besarnya nunjukkan kerajaan Lingga itu sampai sejauh itu gitu. Akhir dari kerajaan itu berakhirlah di Lingga. Nah, saya rasa warisan dan cahaya warisan itu kita angkat kembali melalui kerabat-kerabat kita di tetangga. Apakah bisa kita untuk mengaitkan hal itu untuk kembali sama-sama tetangga? Ya, salah satu Malaka, salah satu Singapura, salah satu Johor untuk perwakilan atau melebihi. Nah, bagaimana cara beliau untuk beradaptasi dengan kita? Salah satu efek dari program Indonesia itu dalam program semacam masuk dalam program kerja Karnaval atau semacam tim dan beliau mengikuti karnaval atau memberikan semacam edukasi bagaimana budaya Melayu di sana, tentang pakaian adat di sana, merujuk kembali, merekrut kembali ke negeri Bunda Tanah Melayu itu sendiri gitu. Nah, jadi konsepnya Melayu di sana dengan Melayu di sini jangan kita menganggap sama, tidak sama sekali. Karena aturan cahaya pemakaian adat dan tata cara di sana sangat berbeda dengan kita. Karena sana menjunjung tinggi sangat marwah agama Islam. Nah, salah satu merujuk lagi ke atas, salah satu kenapa kita tidak mengangkat agama Islam itu kembali melalui tatanan adat cara-cara kerajaan-kerajaan dahulu. Nah, karena beliaulah yang bisa mengangkatkan hal-hal yang bersifat adat, istiadat, adab dan budi bahasa dulu itu dari kerajaan gitu. Nah, jadi setelah saya pikirkan sangat rugi Indonesia ini kalau seandainya tidak menghiraukan tetangga kita semacam Trengganu, semacam Selangor, semacam Malaka, karena beliau sangat ingin sekali bergabung kembali dengan kita bersama-sama gitu. Karena ini suatu kerajaan yang besar gitu juga ini. Nah, poin yang ketiga, saya merasa dalam warisan budaya itu harus memakai cahaya. Kenapa saya tekankan memakai cahaya? Karena itu tadi banyak dari kualitas sejarah-sejarah Melayu semacam Raja Ali Haji
membuatkan suatu macam kosakata bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu itu menurut pendapat saya dari generasi kita sekarang ini, saya merasa tidak konsistennya terhadap bahasa Melayu itu kita pakai bahasa Indonesia. Entah berantahkan bahasa Lingga itu asal entah mana bahasa Melayunya gitu. Jadi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kalau tak kutip kita tidak bisa memperjawabkan, intinya orang Melayu itu di samping gelanggang gitu. Tak tahu gitu. Nah, cahaya warisan ini salah satu kita mengangkat tudung mantu, efeknya harus sama dengan semacam tulisan Raja Ali Haji itu tadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu gitu? Kuatnya Melayu itu kita harus sesuai dengan literatur itu sendiri. Jadi mengangkat dari kajian tudung mantu itu harus arif dan bijak. Bagaimana supaya Mendak ini ada efek edukasi semacam literaturnya sampai di mana yang hak lah, yang batil lah gitu. Yang kedua, ada corong untuk kita memberikan semacam tim-tim investor atau tim untuk mengeksporkan keluar, dalam arti kata adat Melayu ini sangat luas sampai ke Melaka, sampai ke Palembang, sampai kemana-mana gitu. Ini luas gitu loh. Jadi tidak ada ke sebelah pihak, wah benda tanah Melayu aja pikir yang punya semua ini gitu. Kami punya juga gitu. Nah, ini yang mau kita bahas, jangan sampai terjadi kecenderungan antara pihak-pihak negara-negara luar. Jadi orang itu bukan tak mau, tetapi orang itu enggan datang ke Lingga karena kita terlalu mengekspos tanpa melibatkan saudara-saudara kita dan kerajaan-kerajaan sana, karena kita masih sangkut pautnya ke kerajaan luar tetangga, maksudnya gitu. Nah, tugasnya dari investor, tugasnya dari tim-tim kreatif yang tim ahli ya, tim seperti apa, itu adalah memberikan corong bagaimana ini ahlinya kemana gitu. Indosiana ini bersifatnya kemana kita arahkan, misalkan ke Jakarta atau ke Singapura atau ke mana-mana gitu kan, supaya ada efek samping untuk Indonesia ini terus berlanjut walaupun maksudnya tahu dengan artikulasi budaya itu sendiri kepada orang lain, menjual, itu sifatnya menjual gitu. Jadi supaya orang itu datang ke Lingga dalam memproseskan produk-produknya di sini gitu. Ke sini gitu. Nah, jadi hal itu yang belum dapat saya pikirkan, saya pribadi, saya merasakan kita ini dekat dengan Malaysia, bahasa kita sama dengan Malaysia, kita budi bahasa semua sama, adab istiadatnya sama. Kenapa kita tak bisa sama Malaysia? Ini pertanyaan yang besar. Kenapa kita tak bisa sama dengan Malaysia? Padahal kita dekat dengan Malaysia. Kenapa kita itu? Itu salah satu, itu PR bahasa Indonesia ini. Salah satu. Kalau kita pikirkan, kita masyarakat kita sama. Negara kita tak berapa jauh. Kok bisa dia maju dari kita? Nah, ini konteks-konteks ini. Maksudnya, kalau memang corongnya kita ke Jakarta, bantulah pusat, bantulah intinya center atau negara daerah-daerah yang kurang ingin berkompetisi maju gitu. Karena saya rasa untuk membuatkan satu gelembung, suatu dongkrak untuk daerah Lingga ini adalah salah satu cahaya warisan itu sendiri. Mau tak mau kita mengambil dari cahaya warisan, tidak warisan lagi, cahaya warisan betul-betul mengangkat gitu. Jadi pusat atau sentralitas itu harus paham betapa potensinya negara Kepulauan Riau ini gitu. Tidak main-main gitu. Saya rasa itu dulu. Dari kalau untuk kerabat kerja ya, promotor pelindung pembina atau tim atau seperti apa, atau divisi konsep, itu saya rasa itu kawan-kawan seniman, kawan-kawan dari budayawan atau seperti apa, itu mereka bagi tugas masing-masing, insya Allah bisa mereka konsepkan. Nah,
saya bicara di atasnya dulu, nah, tidak ke bawah gitu kan. Nah, karena konteks ini kita semacam puzzle. Kalau memang oke, kita masukkan gitu. Jadi edukasi semua itulah sudah tercorong dari situ. Kalau teruraikan dari yang maksud saya ini Bu, gitu Pak. Kenapa kita tidak mengundang itu gitu kan? Kenapa kita tidak bekerja sama dengan tim-tim luar negeri? Nah, maksudnya tuh apakah kita memang khusus untuk kita sendiri atau seperti apa, kita saya tak tahu ya kan. Saya pikir ini salah satu apa tolak ukur kita, ya PR kita lah sebagai anak Melayu untuk memajukan Lingga ini gitu. Tanpa itu kita tak tahu harus bagaimana ini harus memajukan, karena saya pikir berapa jauh lah Lingga dengan Malaysia dengan Singapura kan. Nah, kenapa mereka bisa maju? Kenapa? Budaya kita sama, bahasa kita sama, makan pun sama, orang Melayu. Kan gitu. Ya, karena apa? Karena konteks sentralitas ini tadi. Undang-undang sentralitas ini terlalu mengurangi konteks-konteks budaya. Ini harus dijelaskan. Mohon saya minta maaf karena saya pola pikir saya seperti itu. Tidak lagi konsep-konsep kita bermain, bernampil, bermimpi, mau begini begitu. Tidak, kita harus berpikir ke situlah. Tidak lagi seperti ini. Oke, makasih aja Pak. Untuk sementara itu aja dulu Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hasfariansyah. Langsung saja ditanggapi Bu Anti, Pak Egi. Tadi juga sudah ada beberapa gambaran mengenai usulan kebutuhan lokakarya dan juga tanggapan dari Bapak Hasfariansyah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Abi. Terima kasih juga kepada Pak Hastariansyah ya atas hal-hal yang tadi disampaikan, sungguh mencerahkan. Nah, saya bayangkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ariansyah ini adalah bagian dari kerja-kerja kuratorial. Jadi ada usaha untuk mengidentifikasi konteks dan problema yang ada di setiap daerah atau lokal ya ini, kemudian mencoba merumuskan isu atau wacana yang tepat dan kontekstual dengan situasi yang ada, dan kemudian menerjemahkannya dalam program-program. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ariansyah sebetulnya adalah bagian dari kerja kuratorial yang dari awal memang harus kemudian dilalui untuk kemudian muncullah program-program yang yang kemudian dilaksanakan. Jadi saya berharap Pak Ariansyah ini ada di dalam jajaran tim kuratorial, saya berharap. Dan betul sekali Pak Ariansyah tadi bahwa sentralisme itu memang seringkali menjadi hal yang menghambat begitu. Jadi kalau boleh bicara soal Indonesiana, salah satu pilar atau prinsip yang ada di Indonesiana adalah lokalitas, muatan lokal. Jadi apa-apa yang ada di lokal lah ini yang mencoba diangkat oleh Indonesiana. Jadi dalam hal kuratorial misalnya, kami tidak akan pernah melakukan atau menempatkan diri kita sebagai kurator dari festival di Lingga. Tidak. Yang kita lakukan adalah mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama menjadi kurator. Jadi nantinya akan ada kurator-kurator lokal yang bisa berpikir sebagaimana Pak Ariansyah tadi, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kebudayaan di Lingga, kemudian mencoba merumuskan merumuskan wacana yang kira-kira tepat untuk diangkat dan kemudian dituangkan dalam program gitu. Itu salah satu aja dari sekian banyak tugas kurator. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hardiansyah ini tadi sesuatu yang sebetulnya sejalan dengan apa yang ingin didorong oleh Indonesia, yaitu adanya penguatan lokal, terus kemudian adanya kerja-kerja kuratorial yang punya konteks dengan masalah-masalah di lokal. Saya harap Pak Hardiansyah ini ada di sekali lagi ada di dalam tim kerja sebagai kuratorial, dan ada beberapa dan banyak orang semacam Pak Hardiansyah ini. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin Ya, langsung saja Bu Anti. Ya, langsung menyambung saja karena waktunya juga tinggal sebentar lagi. Oh, ya, terima kasih Pak
Hasfariansah. Sebenarnya kami dari tadi sebenarnya menunggu-nunggu juga Pak. Artinya ada masukan, lalu ada dialog ya dari teman-teman di sana gitu, sehingga kita bisa sama-sama membangun apa sih yang harus kita kerjakan untuk Kabupaten Lingga ini, tentunya melalui Bingkai Festival. Kalau tadi Mas Egy sudah panjang lebar, mungkin ada beberapa penjelasan gitu ya. Saya ingin mencontohkan Pak. Jadi di daerah Majene itu Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi Barat itu ada satu festival namanya Festival Sipamandar. Mereka sudah tahun ketiga ini ikut di dalam platform Indonesiana. Penegasan mereka terhadap daerahnya itu melalui filosofi yang namanya Sumpah Asitaliang. Jadi Sumpah Asitaliang itu bicara tentang Pitu Ulunasalu dan Pitu Babana Binanga. Bagaimana ketika itu 7 kerajaan di gunung dan 7 kerajaan di pesisir itu punya kesepakatan bersama, punya perjanjian sehidup semati. Ketika mata hitam dan mata putih tidak bisa dijadikan menjadi satu, maka barulah kita berpisah. Artinya kalau mati barulah mereka berpisah. Nah, filosofi itu yang kemudian menjadi pegangan daripada pelaut-pelaut ulung Mandar, Pak, gitu di tanah Majene sana. Nah, di dalam rangkaian festival itu mereka mengadakan satu seminar bentuknya hibrid, Pak. Seminar itu skalanya nasional, jadi waktu itu ada dari Polewali, Majene, Mamuju, Makassar, dan sekitarnya itu berbicara tentang falsafah itu. Gitu. Jadi itu tadi mungkin yang dimaksud ya, lebih konkretnya seperti itu. Itu satu dari contoh dari Majene. Yang kedua contoh dari satu festival di daerah Belitung Timur, namanya Jalur Pesona Jalur Rempah Belitung Timur. Itu tahun keempat mereka menjadi bagian dari platform Indonesiana. Itu melalui bentuk festivalnya mereka ingin menegaskan apa daerahnya, bahwa daerah Belitung Timur itu merupakan salah satu poros jalur rempah dunia. Konkret program yang mereka adakan apa, Pak? Sekali lagi mereka mengadakan seminar, skalanya justru internasional sekarang. Gitu. Karena beberapa narasumber ataupun peserta-peserta yang diundang itu dari daerah-daerah yang terlewati jalur rempah, bahkan sampai yang keluar gitu. Nah, saya pikir itu menjadi menarik tadi pendapat dari Pak Hasfariansah. Saya setuju beliau dimasukkan menjadi salah satu dewan kurator. Bagaimana lalu Tudung Manto ini kita ingin mengekspos gitu ya sebagai bagian dari peradaban yang memang fokusnya ada di Kabupaten Lingga. Nanti mungkin bisa dirancang lah Pak. Saya mungkin tidak akan masuk ke wilayah substansi gitu ya. Nah, substansi itu kami serahkan kepada kurator-kurator lokal yang memang ada di Lingga. Itu dulu dari saya, Mas Abi. Terima kasih. Ya, sedikit mungkin boleh menambahi apa yang disampaikan oleh Mbak Anti ya. Singkat saja. Bukan merupakan sebuah tabu sebetulnya untuk kemudian melibatkan kawan-kawan dari daerah lain, bahkan dari negara yang lain, ketika kita mempunyai sebuah ikatan tematik atau permasalahan yang sama. Gitu. Contoh tadi disampaikan oleh Mbak Anti juga di festival yang saya juga dampingi itu di Lebak, itu kita ketika mengangkat soal Multatuli, dan Multatuli ini sebetulnya bicara soal isu-isu kemanusiaan yang kemudian akhirnya membawa festival Multatuli ini untuk terhubung dengan beberapa negara yang di luar, bahkan untuk kemudian terlibat dalam sebuah wacana tentang postmodern pasca kolonial misalnya. Itu adalah contoh saja. Jadi saya pikir ini sebuah awalan yang baik untuk tadi kita bicara tentang literasi tentang Tudung Manto, satu bagian dari festival ini, program festival. Ada kemudian kita dorong juga untuk sebuah diskusi literasi yang mendukung tentang tentang teater Baginda atau apa tadi? Bangsawan ya, teater bangsawan. Nah, sementara saya pikir menarik kalau apa yang disampaikan oleh
Pak Hardiansyah ini sebagai sebuah dorongan, sebuah wacana untuk kemudian membuat sebuah program literasi juga untuk tema besar kita, yaitu Cahaya Warisan Bunda Tanah Melayu. Itu mungkin menjadi sebuah program tersendiri yang menurut saya juga potensial untuk digarap. Itu adalah lontaran dari Pak Hardiansyah yang paling menurut saya paling kuat. Saya pikir itu, Mas Abi, mudah-mudahan waktunya. Mas Abi, ya ini sedikit lagi jadi semangat ya Mas Egy yang lihat progres di sana. Saya ingin sharing juga. Kebetulan saya juga mendampingi satu festival, namanya Festival Fohorai di Atambua. Itu juga ingin menegaskan tentang persaudaraan kesukuan, karena seperti yang kita tahu ya, wilayah Atambua dan Timur Leste itu kan dipecah oleh wilayah administratif, padahal kesukuan mereka satu. Ya, lalu teman-teman di Atambua bikin festival Fohorai yang di dalamnya itu ada acara namanya Maestro Talk, Maestro berbicara tentang tari likurai. Nah, jadi tari likurai ini berdasarkan kesukuan itu. Jadi yang dari Timur Leste datang. Nah, saya pikir hal-hal semacam ini akan baik ya untuk penegasan tentang misalnya dengan persebaran ataupun keterkaitan sejarah dan filosofi tentang Bunda Tanah Melayu. Jadi mungkin nanti teman-teman sesudah ini bisa mulai memikirkan rancangan-rancangan yang seperti disampaikan oleh Pak Hasfariansyah tadi. Itu Mas Abi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anti dan juga Pak Egy. Masih tersisa 5 menit mungkin dari Pak Syamsul dan juga teman-teman. Masih ada yang ingin disampaikan Baiklah. atau ditanyakan? Terima kasih Mbak Anti dan juga Pak Egy dan juga ada kawan kami Pak Hasfariansyah. Kami dari Dinas Kebudayaan selaku penyelenggara yang nantinya akan diberi tugas oleh Indonesiana bahwa memang yang disampaikan Pak Hasfariansyah tadi memang karena kami berdekatan dengan Malaysia dan Singapura memiliki hubungan emosional dan masih dalam satu kesultanan dahulunya, jadi memang pemakaian tudung manto ini kalau untuk seminar nanti mungkin kita akan melibatkan kawan-kawan atau mengundang komunitas di sana juga yang sama ya Bu ya, sanggar-sanggar, artinya memang seminar sering kita mengundang mereka, bahwa tadi kami sampaikan Bunda Tanah Melayu itu diberi oleh Melayu serumpun, Bu. Bukan Lingga yang mendeklarasikan bahwa kami Bunda Tanah Melayu, bukan. Bahwa dulu ada waktu kami masih kecamatan itu tahun 99 sebelum kabupaten, penulis Melayu serumpun ini bersepakat memberi bahwa Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu dilihat dari berbagai adat istiadat, cara, tutur, alamnya, itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar memang kami masih mengundang mereka, begitu, baik sebagai peserta maupun sebagai pengisi acara. Itu Bu dari kami. Terlebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Mungkin nanti Pak Syamsul, teman-teman tim kerja dan juga komunitas berdiskusi terkait dengan pembicaraan usulan-usulan untuk lokakarya. Nanti setelah itu bisa disampaikan kepada Pokja maupun narasumber. Setelah diskusi tersebut sudah mencapai hasilnya, saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Dan juga mungkin nanti juga ada survei dari Pokja dan juga bersama panel ahli ke Lingga. Dan saya sebagai moderator izin undur diri. Sampai bertemu Bapak, Ibu, dan teman-teman di Kabupaten Lingga, di Lokakarya Luring, maupun saat survei nanti. Terima kasih Pak Egy, Bu Anti, atas sesi keduanya ini, dan juga teman-teman serta Bapak Ibu di Kabupaten Lingga. Sampai berjumpa, salam sehat, dan sukses untuk pelaksanaan festivalnya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih Mbak Anti, Pak Egi. Pak Rudi, Pak Haswariansah, Pak Boy. Mohon pamit. Mohon pamit. Ya.